Aku tidak sudi terikat dengan wanita malas yang tidak berguna. Itulah kalimat terakhir suamiku sebelum menceraikanku demi sahabatku sendiri. Dia tidak tahu, di balik daster ini, aku menghasilkan 7 miliar. Penyesalannya nanti, sungguh tak ternilai. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2 siang. Matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya di luar sana, memanggang aspal dan menciptakan fatamorgana uap panas di jalanan. Bahkan di dalam rumah kami yang terletak di pinggiran Jakarta Selatan, hawa panas itu masih terasa menyelinap masuk meski pendingin ruangan sudah kunyalakan sejak pagi. Aku duduk bersila di sofa, mengenakan daster katun favoritku yang bermotif bunga kecil-kecil, daster yang sudah sedikit pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Rambutku hanya kuikat asal-asalan dengan jedai. Di pangkuanku, sebuah laptop terbuka lebar, menampilkan deretan angka dan grafik yang mungkin akan membuat kepala orang awam pening. Namun bagiku, deretan angka itu adalah simfoni yang indah. Aku baru saja menekan tombol kirim pada sebuah email konfirmasi. Sebuah butik besar di Dubai baru saja menyetujui kontrak pembelian koleksi terbaru dari brand fashion muslimah milikku untuk musim dingin mendatang. Nilai kontraknya fantastis, cukup untuk membeli 3 mobil mewah yang sering dibanggakan suamiku, secara tunai. Aku menghela napas lega, merenggangkan punggung yang terasa kaku. Ada kepuasan tersendiri yang menjalar di dadaku. Tidak ada yang tahu tentang ini, tidak tetanggaku yang sering berbisik melihatku jarang keluar rumah. Tidak juga keluargaku, dan terutama, tidak suamiku, Bimo. Bagi dunia luar, aku hanyalah Maya, seorang ibu rumah tangga biasa yang kegiatannya hanya berkutat di dapur, kasur, dan sumur. Istri yang beruntung, karena memiliki suami seorang manajer di kawasan elit SCBD, dan tidak perlu repot-repot bekerja. Aku memilih diam bukan karena takut, tapi awalnya, aku ingin menjaga ego Bimo. Dia adalah tipe lelaki konvensional yang merasa harga dirinya terletak pada kemampuannya menjadi satu-satunya pencari nafkah. Namun, semakin lama aku diam, semakin dia merasa di atas angin. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar, membuyarkan lamunanku. Aku terlonjak kaget. Bimo masuk dengan wajah merah padam dan kemeja kerja mahal yang sudah kusut di bagian punggung. Dasinya sudah dilonggarkan, tergantung miring di lehernya. Aura stres dan amarah menguar kuat dari tubuhnya, sama panasnya dengan udara Jakarta di luar sana. Ya ampun, Mas. Kok sudah pulang jam segini? Ini baru jam 2. Tanyaku mencoba terdengar biasa, seraya menutup layar laptopku setengah agar dia tidak melihat isinya. Bimo tidak langsung menjawab. Dia melempar tas kerjanya ke kursi tamu dengan bunyi gedebuk yang keras, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa di seberangku. Dia memijat pelipisnya dengan kasar. Macet total di Semanggi. Ada truk terguling atau apalah, aku nggak peduli. Kepalaku mau pecah rasanya. Gerutunya tanpa menatapku. Daripada aku tua di jalan, mending aku putar balik lewat jalan tikus. Itu pun masih kena macet di Antasari. Aku mengangguk paham. Mau aku buatkan es teh manis, Mas? Atau mau makan siang dulu? Tadi aku masak sayur asem sama ikan asin kesukaanmu. Bimo akhirnya menatapku. Tatapannya menelusuri penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kejengkelan dan rasa jijik yang samar. Hatiku mencelos. Tatapan itu, tatapan yang dulu penuh cinta saat kami masih kuliah, kini telah berubah menjadi tatapan seorang juri yang sedang menilai peserta lomba yang gagal. Es teh manis? Makan siang? Dia mendengus sinis. Maya, kamu lihat jam gak sih? Orang-orang di luar sana sedang banting tulang, keringatan, stres mikirin target perusahaan. Aku di kantor dimaki-maki bos karena timku kerjanya gak becus. Lalu harus bertarung sama macetnya Jakarta cuma buat pulang ke rumah. Dia berhenti sejenak, menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi. Dan kamu? Jam segini masih pakai daster? Rambut acak-acakan kayak gitu? Kamu ngapain aja seharian di rumah? Tidur? Nonton drama Korea di laptop itu? Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada.
Andai dia tahu apa yang baru saja kulakukan di laptop ini. Andai dia tahu bahwa wanita berdaster di depannya ini baru saja mengamankan devisa negara yang jumlahnya mungkin lebih besar dari bonus tahunan satu departemen di kantornya. Tapi aku memilih diam. Menjelaskan pun percuma saat dia sedang dalam mode seperti ini. Aku baru selesai beberes rumah. Mas, tadi pagi kan nyuci, terus masak. Ini baru sempat duduk sebentar. Jawabku berbohong, mencoba meredam situasi. Aku memang melakukan pekerjaan rumah tangga itu, tapi itu kulakukan di sela-sela rapat online dengan tim desain dan supplier kain. Alasan, sergahnya cepat. Kamu tuh ya, Maya. Embok ya kalau suami pulang itu disambut dengan penampilan yang segar. Mandi, pakai baju yang bagus, dandan sedikit. Jangan kayak pembantu begini. Bikin mata sepet aja. Kata-kata itu menusuk tajam. Lebih menyakitkan daripada panasnya matahari siang itu. Pembantu. Itukah nilaiku di matanya sekarang? Mas, aku ini di rumah. Wajar kan kalau pakai baju yang nyaman? Lagian siapa yang mau lihat? Tanyaku pelan, berusaha tidak terpancing emosi. Aku yang lihat. Suaranya meninggi. Aku ini manajer. Maya. Di kantor, aku ketemu klien-klien penting. Ketemu rekan kerja wanita yang selalu tampil rapi, wangi, profesional. Mereka itu enak dilihat, bikin semangat kerja. Pulang ke rumah, harapannya bisa dapat pemandangan yang nenangin, malah ketemu kamu yang kucel begini. Kamu tuh nggak ada usaha sama sekali buat nyenengin suami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna tuduhannya yang tidak masuk akal. Dia membandingkanku dengan rekan kerjanya di Menara Gading SCBD sana. Wanita-wanita karir yang memiliki asisten rumah tangga untuk mengurus rumah, sementara aku mengerjakan semuanya sendiri, ditambah mengurus bisnis raksasaku secara diam-diam. Mas Bimo, kataku dengan nada yang sedikit lebih tegas. Kamu nggak bisa bandingin aku sama orang-orang di kantormu. Konteksnya beda. Aku di rumah, mengurus rumah tangga kita. Itu juga kerja, Mas. Bimo tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Kerja? Itu bukan kerja, Maya. Itu kewajiban kamu sebagai istri. Kerja itu kayak aku, berangkat pagi pulang malam, pakai jas, meeting di hotel, menghasilkan uang. Uang, Maya. Sesuatu yang gak pernah kamu hasilkan sepeser pun sejak kita nikah. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu. Kamu tahu nggak? Aku capek. Capek fisik, capek pikiran. Gajiku memang besar, cukup buat nyicil rumah ini, mobil, dan kasih kamu makan. Tapi tekanannya juga besar. Aku butuh dukungan, bukan cuma beban tambahan. Dan jujur aja, melihat kamu yang malas-malasan di rumah setiap hari, cuma nunggu jatah bulanan dari aku, itu bikin aku makin stres. Mataku mulai terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Malas-malasan, katanya. Dia tidak pernah melihat bagaimana aku bangun jam 4 pagi untuk mengecek email dari klien di zona waktu berbeda, sebelum menyiapkan sarapannya. Dia tidak melihat bagaimana aku mengoordinasikan pengiriman ratusan paket setiap hari. Dia hanya melihat dasterku. Aku nggak malas, Mas, cicitku, suaraku hampir hilang. Ya terserah apa katamu. Faktanya, kamu nggak produktif. Kamu cuma menghabiskan uangku, bukan membantu menghasilkannya. Cobalah sekali-kali kamu ngaca, Maya. Lihat dirimu. Kamu itu sudah nggak menarik lagi. Kuno. Deso. Nggak ada vibes istri manajer sama sekali. Dia mengambil kembali tas kerjanya, lalu berjalan menuju kamar tidur. Minggir, aku mau mandi. Badan lengket semua. Jangan lupa siapin makan. Dan tolong, ganti baju itu. Aku muak lihatnya. Pintu kamar terbanting lagi. Aku ditinggalkan sendiri di ruang tamu yang mendadak terasa sangat sunyi, hanya diiringi dengungan halus dari pendingin ruangan yang tak mampu mendinginkan hatiku yang terbakar. Aku menatap laptop di pangkuanku yang layarnya sudah meredup. Di dalamnya tersimpan bukti bahwa aku jauh dari kata, malas, atau tidak berguna. Aku menunduk menatap dasterku. Apa yang salah dengan pakaian ini? Ini nyaman, praktis, dan yang terpenting, ini adalah pakaian kerjaku.
Seragam kebesaranku sebagai CEO yang bekerja dari rumah. Tapi di mata suamiku, ini adalah simbol kegagalan. Air mata yang sempat tertahan akhirnya menetes satu persatu, jatuh membasahi motif bunga di dasterku. Bukan air mata kesedihan karena dihina, tapi air mata lelah. Lelah berpura-pura menjadi wanita bodoh, demi menjaga perasaan lelaki yang bahkan tidak bisa menghargai istrinya sendiri. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta yang kejam, aku menyadari satu hal. Dinginnya AC di rumah ini tak sebanding dengan dinginnya hati suamiku. Dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku kuat bertahan dalam kepura-puraan ini? Malam itu, Jakarta seakan menumpahkan segala amarahnya. Hujan bukan sekadar turun, melainkan menghantam bumi dengan kekuatan penuh. Langit hitam pekat di luar jendela, sesekali terbelah oleh kilatan petir yang menyilaukan, diikuti oleh gelegar guntur yang menggetarkan kaca jendela rumah kami. Suara hujan yang menderu di atap menciptakan kebisingan yang konstan, seolah ingin menenggelamkan segala suara lain di dunia ini. Namun, di dalam rumah, keheningan yang mencekam justru terasa jauh lebih nyaring daripada badai di luar. Kami baru saja selesai makan malam. Seperti biasa akhir-akhir ini, makan malam berlangsung tanpa percakapan. Hanya denting sendok dan garpu beradu dengan piring keramik yang memecah kesunyian di antara kami. Bimo makan dengan cepat, seolah ingin segera menyelesaikan tugas yang tidak menyenangkan, sementara aku mengunyah pelan. Setiap suapan terasa hambar meski aku sudah berusaha memasak opor ayam kesukaannya dengan bumbu yang pas. Sejak pertengkaran tadi siang, Bimo mendiamkanku. Dia bersikap seolah aku tidak ada di rumah ini, sebuah hantu yang memakai daster. Setelah makan, dia langsung menuju ruang tengah, menyalakan televisi dengan volume yang cukup keras, menonton berita tentang banjir yang mulai menggenangi beberapa ruas jalan di Jakarta akibat hujan deras ini. Aku membereskan meja makan, mencuci piring di dapur dengan perasaan gundah. Air keran yang dingin mengalir di tanganku, tapi pikiranku melayang jauh. Sikap Bimo semakin hari semakin menjadi-jadi. Hinaannya bukan lagi sekadar luapan emosi sesaat, tapi seperti sudah menjadi keyakinan yang tertanam di kepalanya. Bahwa aku adalah beban, bahwa aku tidak cukup baik untuknya. Setelah selesai di dapur, aku membuatkan secangkir kopi hitam panas, persis seperti yang dia suka, kental dan sedikit gula. Aku membawanya ke ruang tengah, berjalan perlahan mendekatinya. Bimo sedang duduk bersandar di sofa, matanya menatap layar televisi tapi pikirannya jelas tidak di sana. Kakinya yang diselonjorkan bergoyang-goyang gelisah. "Mas, kopinya," kataku pelan, meletakkan cangkir di meja di depannya. Bimo tidak menoleh. Dia hanya melirik sekilas ke arah cangkir kopi itu, lalu kembali menatap televisi. "Taruh aja di situ." Aku berdiri canggung di samping sofa, bingung apakah harus duduk menemaninya atau kembali ke kamar. Hujan di luar semakin deras, seakan mendukung suasana hatiku yang kelabu. Tiba-tiba, Bimo meraih remote dan mematikan televisi. Ruangan seketika menjadi sunyi, hanya menyisakan suara hujan dan napas kami berdua. Dia menegakkan duduknya, lalu menatapku lurus. Tatapannya tajam, dingin, dan asing. Ada tekad yang menakutkan di matanya yang biasanya hanya memancarkan kelelahan atau kejengkelan. "Duduk, Maya. Ada yang mau aku bicarakan." Suaranya tenang, terlalu tenang, yang justru membuat bulu kuduku meremang. Ini bukan nada suara orang yang ingin sekadar mengeluh tentang pekerjaan. Ini nada suara seseorang yang akan menjatuhkan vonis. Aku menurut, duduk di ujung sofa yang lain, menjaga jarak aman. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Bimo menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia tidak menyentuh kopinya sama sekali. "Aku sudah memikirkan ini masak-masak, Maya. Bukan sehari dua hari, tapi sudah berbulan-bulan." Dia berhenti sejenak saat kilat menyambar di luar, menerangi wajahnya yang keras selama sepersekian detik. "Aku rasa, kita sudah nggak bisa lanjut lagi." Kalimat itu menggantung di udara, seringan kapas namun memiliki daya hantam yang luar biasa. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Maksud Mas Bimo apa?" tanyaku, meski jauh di lubuk hatiku, aku sudah tahu jawabannya. "Cerai, Maya. Aku mau kita cerai." Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Hanya pernyataan dingin yang disampaikan dengan nada datar seorang manajer
yang sedang memecat karyawannya yang tidak kompeten. Aku merasakan darahku berdesir, tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Mungkin karena aku sudah terlalu banyak menangis dalam diam selama setahun terakhir. Mungkin karena sebagian diriku sudah mengantisipasi momen ini. Kenapa? Mas? Apa salahku sampai kamu mau cerai? Apa karena aku tadi siang belum mandi pas kamu pulang? Tanyaku, suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. Bimo mendengus kasar, kali ini emosinya mulai terlihat. Jangan bodoh, Maya. Ini bukan soal kamu belum mandi tadi siang. Ini soal semuanya. Soal kita. Soal kamu yang gak pernah berubah. Sementara aku terus berkembang. Dia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang basah oleh air hujan. Dia menatap kegelapan di luar sana, membelakangiku. Coba kamu lihat aku, Maya. Aku sekarang manajer pemasaran senior. Karirku sedang menanjak. Aku bertemu dengan orang-orang hebat setiap hari, pengusaha, pejabat, sosialita. Duniaku itu dinamis, penuh tantangan, penuh kemewahan. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan menuduh. Sedangkan kamu masih Maya yang sama seperti saat kita lulus kuliah dulu. Maya yang puas hanya jadi ibu rumah tangga. Maya yang dunianya cuma sebatas tembok rumah ini. Maya yang pakai daster dari pagi sampai sore. Kamu jalan di tempat. Tapi Mas, dulu kamu sendiri yang minta aku berhenti kerja setelah kita nikah. Kamu bilang kamu mau aku fokus ngurus rumah. Aku mencoba mengingatkannya pada janji masa lalu. Itu dulu. Sergahnya cepat. Dulu aku belum di posisiku sekarang. Tuntutan sekarang beda, Maya. Sebagai istri seorang manajer di perusahaan multinasional, kamu seharusnya bisa menyesuaikan diri. Kamu harusnya bisa mendampingiku di acara-acara kantor, jamuan makan malam, gathering dengan klien. Kamu harus bisa tampil elegan, ngobrol nyambung tentang isu terkini, bukan cuma tentang harga cabai di pasar. Dia berjalan mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Setiap kali ada acara kantor yang boleh bawa pasangan, aku selalu datang sendiri. Kamu tahu kenapa? Karena aku malu, Maya. Aku malu bawa kamu. Aku takut kamu saltum. Aku takut kamu cuma diam aja mojok kayak orang bingung. Teman-temanku istrinya pada modis-modis. Punya karir sendiri atau setidaknya aktif di kegiatan sosialita. Lah kamu. Setiap kata yang diucapkannya adalah pisau yang menguliti harga diriku. Dia malu padaku. Suamiku sendiri malu pada istrinya karena penampilanku yang sederhana. Dia tidak pernah bertanya kenapa aku memilih sederhana. Dia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan ini, aku sedang membangun kerajaan bisnis. Jadi, intinya Mas malu punya istri aku? Tanyaku lirih. Jujur? Ya, jawabnya tanpa ragu. Aku butuh pendamping yang selevel, Maya. Yang bisa menunjang karirku, bukan malah jadi beban pikiran. Aku butuh wanita yang bisa aku banggakan, yang punya penghasilan sendiri atau setidaknya punya kelas. Dia kembali duduk, kali ini nadanya lebih lunak, seolah sedang menasihati anak kecil. Dengar, Maya, ini realistis aja. Kita sudah nggak cocok. Visi kita beda. Gaya hidup kita beda. Aku nggak bisa terus-terusan nyeret kamu ke duniaku yang kamu nggak ngerti, dan aku juga nggak mau terseret ke duniamu yang stagnan. Gajiku memang besar, aku bisa menghidupi kita. Tapi aku merasa kosong kalau pulang ke rumah. Aku merasa kayak nikah sama asisten rumah tangga, maaf ngomong. Kata-kata terakhir itu adalah puncaknya. Asisten rumah tangga. Itulah kesimpulan akhir dari pengabdianku selama 5 tahun pernikahan kami. Semua sarapan yang kusiapkan, pakaian yang kusetrika rapi, rumah yang selalu bersih. Semuanya tidak ada artinya di mata Bimo karena aku tidak memakai tas branded atau gaun malam saat melakukannya. Di luar, Guntur kembali menggelegar dahsyat, seakan mewakili teriakan hatiku yang tertahan. Namun, di luar dugaanku sendiri, sebuah ketenangan yang aneh menyelimutiku. Mungkin ini yang dinamakan titik balik. Saat rasa sakit sudah melampaui batasnya, yang tersisa hanyalah kebas dan kejernihan pikiran. Aku menatap lurus ke mata Bimo. Tidak ada lagi rasa takut atau keinginan untuk memohon. Aku melihat seorang pria yang dangkal, yang silau oleh gemerlap dunia semu di SCBD, dan melupakan substansi dari sebuah pernikahan. Baik, Mas,
Jawabku tenang, suaraku stabil. Kalau itu mau kamu, aku terima. Bimo tampak terkejut dengan reaksiku. Mungkin dia mengharapkan aku menangis histeris, bersimpu di kakinya memohon agar tidak diceraikan, seperti adegan di sinetron. Ketenanganku justru membuatnya tampak bingung, dan sedikit tersinggung. Kamu terima gitu aja? Tanyanya, matanya menyipit curiga. Kamu nggak mau berjuang buat pernikahan kita? Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. Berjuang sendirian itu capek, Mas. Kalau kamu sudah merasa aku cuma beban dan bikin malu, buat apa aku memaksa bertahan? Kamu berhak mendapatkan wanita selevel yang kamu impikan itu. Ada nada sindiran halus dalam suaraku saat mengucapkan kata selevel, tapi Bimo tampaknya terlalu fokus pada egonya yang terusik untuk menyadarinya. Dia terlihat kesal karena tidak mendapatkan drama yang dia antisipasi. Dia merasa diabaikan, seolah keputusannya yang besar ini tidak berdampak apa-apa padaku. Baguslah kalau kamu sadar diri, katanya ketus, mencoba menutupi kekesalannya. Besok aku akan hubungi pengacara buat urus berkasnya. Semakin cepat semakin baik. Kamu bisa mulai siap-siap pindah. Iya, Mas. Aku mengerti. Aku berdiri, meninggalkan kopi yang masih utuh di meja. Aku berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Bimo yang masih terpaku di sofa dengan wajah merah menahan amarah yang tak tersalurkan. Malam itu, di tengah badai yang melanda Jakarta, aku tahu pernikahanku telah karam. Tapi anehnya, aku tidak merasa tenggelam. Justru, aku merasa seperti baru saja melepaskan jangkar yang selama ini menahanku di pelabuhan yang salah. Aku siap berlayar sendiri. Keesokan harinya, setelah malam penuh badai dan deklarasi perceraian itu, aku merasa sesak napas jika harus terus berada di rumah. Bimo sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali tanpa berpamitan, meninggalkan aura permusuhan yang kental di setiap sudut ruangan. Aku butuh udara segar, atau setidaknya, aku butuh seseorang untuk mendengarkan. Orang pertama yang terlintas di pikiranku adalah Rina. Rina adalah sahabatku sejak masa kuliah. Dulu, kami sama-sama mahasiswi perantauan yang makan mie instan di akhir bulan. Namun, jalan hidup kami berbeda setelah lulus. Aku menikah dengan Bimo dan tenggelam dalam peran ibu rumah tangga, sementara Rina meniti karir di sebuah agensi iklan dan bertransformasi menjadi wanita urban Jakarta yang sangat sadar penampilan. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe kekinian di kawasan Senopati. Ini bukan tempat yang biasa aku kunjungi. Deretan mobil mewah yang parkir valet di depan, desain interior minimalis industrial dengan banyak kaca, serta pelayan yang menyapa dengan bahasa Inggris, semuanya meneriakkan eksklusivitas. Aku datang menggunakan ojek online, sedikit merasa minder saat turun di lobi dan dilihat oleh satpam yang berseragam rapi. Penampilanku hari itu sedikit lebih rapi dari biasanya. Aku memakai gamis sederhana berwarna pastel dan kerudung senada, tapi tetap saja terasa kebanting jika dibandingkan dengan pengunjung lain yang rata-rata menenteng tas seharga motor metik. Aku menemukan Rina duduk di pojok, dekat jendela kaca besar yang menghadap ke jalan. Dia tampak sibuk dengan ponselnya, jari-jarinya yang berkutek merah menyala menari lincah di atas layar. Penampilannya, seperti biasa, memukau. Dia mengenakan blus sutra tanpa lengan, kacamata hitam yang disampirkan di kepala, dan sebuah tas bermerek tergeletak di meja seolah sengaja dipamerkan. Rin, sapaku pelan sambil menarik kursi di hadapannya. Rina mendongak, sedikit terkejut, lalu menyunggingkan senyum yang tidak mencapai matanya. Mei, sudah sampai? Sorry ya, aku lagi balas chat klien penting banget. Duduk. Kamu mau pesen apa? Di sini truffle friesnya enak loh, meski harganya bikin nangis dompet ibu rumah tangga kayak kamu. Kalimat terakhirnya diiringi tawa kecil, tapi entah kenapa terdengar menyengat di telingaku. Aku hanya memesan ice lychee tea. Aku tidak bernafsu makan. Jadi, ada angin apa nih Nyonya Bimo ngajak ketemuan di jam kerja begini? Tumben banget keluar kandang, tanya Rina setelah pelayan pergi. Dia meletakkan ponselnya, tapi matanya masih sesekali melirik layar yang menyala. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getaran di suaraku. Bimo minta cerai, Rin. Hening sejenak. Aku mengharapkan ekspresi kaget, simpati, atau setidaknya pertanyaan, kenapa?
Tapi Rina hanya mengangkat alisnya yang terlukis sempurna, lalu meraih cangkir kopinya dengan tenang. Oh ya? Wah sadenyus banget. Responnya datar. Terlalu datar. Kenapa? Berantem masalah uang belanja lagi? Bukan, jawabku, air mata mulai menggenang. Aku menceritakan kejadian semalam. Tentang Bimo yang merasa aku tidak selevel, tentang dia yang malu membawaku ke acara kantor, dan tentang keinginannya mencari wanita yang lebih berkelas. Aku menumpahkan segalanya, berharap Rina akan ikut marah, akan membela sahabatnya yang sudah dia kenal belasan tahun ini. Namun, Rina hanya mengangguk-angguk pelan sambil memainkan sedotan di gelasnya. Ya jujur aja sih, Mei, aku agak ngerti posisi Bimo. Maksudku, lihat dong realitanya. Bimo itu karirnya lagi bagus-bagusnya. Dia butuh partner yang bisa ngimbangin lifestyle-nya. Kamu kan, ya gitu deh, terlalu nyaman di zona nyaman. Ibu-ibu berdaster banget. Aku ternganga. Dadaku sesak. Sahabatku sendiri justru membenarkan ucapan suamiku. Rin, kok kamu ngomong gitu? Aku ini istri yang ngurus semua keperluannya dari nol. Emangnya penampilan itu segalanya? Di Jakarta Selatan? Yes, darling. Appearance is currency, jawab Rina enteng. Kalau kamu nggak bisa keep up, ya wajar kalau ditinggal. Laki-laki sukses butuh trofi, bukan pembantu. Sebelum aku sempat memprotes kalimat kejam itu, lonceng di pintu kafe berbunyi. Aku secara refleks menoleh, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Sosok yang masuk itu sangat aku kenal. Postur tegap, rambut klimis disisir ke samping, kemeja biru muda yang pas di badan. Itu Bimo, suamiku. Kenapa dia ada di sini? Apa dia mengikutiku? Apa dia tahu aku akan mengadu pada Rina dan ingin melabrakku di depan umum? Kepanikan melanda diriku. Aku hendak menunduk, menyembunyikan wajah, tapi Bimo berjalan lurus ke arah meja kami dengan langkah mantap. Dia tidak melihat ke arahku sama sekali. Tatapannya terkunci lurus ke depan. Dan disitulah dunia seakan runtuh dalam gerakan lambat. Bimo tidak berhenti untuk memarahiku. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanku yang duduk mematung. Dia berjalan melewati kursiku, langsung menuju Rina, dan tanpa ragu sedikitpun, dia mendaratkan kecupan singkat di pipi sahabatku itu. Lalu, dengan santainya dia duduk di kursi kosong tepat di sebelah Rina, mengambil tangan wanita itu dan menggenggamnya erat di atas meja. Hai, sayang. Maaf telat, tadi meeting sama direksi alot banget. Kamu udah lama nunggu. Suara Bimo terdengar begitu lembut, nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudengar ditujukan padaku. Rina tersenyum manja, senyum yang jauh lebih lebar dan hidup daripada yang dia berikan padaku tadi. Enggak kok, Mas. Baru sebentar. Lagian ada teman ngobrol juga. Bimo mengerutkan kening. Teman ngobrol? Rina menunjuk ke arahku dengan dagunya. Bimo menoleh perlahan. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada keterkejutan sesaat di wajahnya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Namun, keterkejutan itu hanya bertahan 2 detik. Detik berikutnya, ekspresinya berubah menjadi dingin, angkuh, dan menantang. Dia tidak melepaskan genggaman tangannya pada Rina. Justru, dia mempereratnya. Oh, kamu, kata Bimo datar. Ngapain di sini? Nggak biasanya main ke tempat mahal gini. Uang belanja bulan ini masih sisa emangnya. Aku merasa mual. Perutku diaduk-aduk oleh rasa jijik dan sakit hati yang bercampur aduk. Potongan teka-teki itu tiba-tiba tersusun sempurna di kepalaku. Wanita, selevel, itu. Wanita yang bisa diajak ke acara kantor. Wanita yang mengerti gaya hidup SCBD. Itu Rina. Sahabatku sendiri. Kalian? Suaraku tercekat. Sejak kapan? Rina tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti derit pintu berkarat di telingaku. Aduh, Mei, jangan dramatis deh. Kita kan dewasa. Aku sama Bimo itu, connected. Kita punya frekuensi yang sama. Sesuatu yang gak pernah kalian punya. Rina benar, timpal Bimo tanpa rasa bersalah. Dia menatap Rina dengan pandangan memuja yang membuatku ingin muntah. Aku menemukan sosok yang aku cari di Rina. Dia pintar, modis, nyambung diajak ngomong bisnis,
dan dia tahu cara membawa diri. Dia nggak bikin aku malu. Lalu Bimo menatapku lagi, kali ini dengan tatapan meremehkan. Kebetulan kamu di sini, jadi sekalian aja aku bilang. Rina adalah alasan kenapa aku mau proses cerai kita dipercepat. Aku mau menikahi dia secepatnya. Aku nggak mau buang waktu lagi sama wanita yang nggak punya masa depan kayak kamu. Aku menatap mereka bergantian. Rina, dengan wajah penuh kemenangan yang disembunyikan di balik topeng keprihatinan palsu. Dan Bimo, suami yang kucintai dan kulayani selama ini, yang kini terlihat seperti orang asing yang jahat. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Aku ingin berteriak, memaki, menjambak rambut Rina, atau menyiramkan ais liceti ke wajah Bimo. Tapi aku menahan diri. Aku adalah seorang pebisnis. Aku terbiasa menghadapi situasi krisis dengan kepala dingin. Marah-marah di sini hanya akan membuat mereka semakin merasa menang. Semakin merasa bahwa aku adalah wanita kampung yang emosional. Aku mengambil tasku, lalu menatap mereka berdua dengan sorot mata yang kubuat setenang mungkin, meski di dalam hancur lebur. Terima kasih, kataku pelan. Bimo mengernyit. Terima kasih buat apa? Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya sebelum aku kehilangan lebih banyak waktu, jawabku. Aku menatap Rina. Rin, selamat ya. Kamu berhasil mengambil sampah dari rumahku. Semoga kamu kuat menahan baunya nanti. Wajah Rina memerah padam karena tersinggung. Bimo hendak membuka mulut untuk membalas, tapi aku sudah berbalik badan dan melangkah pergi. Aku berjalan keluar dari kafe itu tanpa menoleh lagi, melewati pintu kaca yang memisahkan dunia mereka yang palsu dengan realitas yang harus kuhadapi. Di dalam taksi online yang membawaku pulang, barulah pertahananku runtuh. Aku menangis tanpa suara, membiarkan air mata membasahi pipi. Ditusuk dari belakang oleh suami dan sahabat sekaligus adalah rasa sakit yang tak pernah kubayangkan. Tapi di sela-sela isak tangis itu, sebuah tekad baja mulai terbentuk di hatiku. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkan maya si ibu rumah tangga bodoh. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu terasa suram, meskipun matahari bersinar terang di luar. Lorong-lorongnya dipenuhi oleh pasangan-pasangan dengan wajah lelah, mata sembab, atau ekspresi kemarahan yang tertahan. Aku duduk sendiri di bangku tunggu kayu yang keras, meremas-remas ujung gamis abayaku. Bimo datang 10 menit kemudian, didampingi seorang pengacara yang berpakaian necis. Bimo sendiri tampil sangat prima, mengenakan setelan jas kerja yang licin dan wangi, rambutnya ditata rapi dengan pomade. Dia berjalan dengan dagu terangkat, seolah-olah dia sedang menghadiri rapat direksi, bukan sidang perceraiannya sendiri. Dia bahkan tidak melirikku saat lewat, langsung masuk ke ruang mediasi. Prosesnya berjalan jauh lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin karena Bimo sudah menyewa pengacara mahal untuk melicinkan segalanya. Atau mungkin karena aku memang tidak berniat mempersulit keadaan. Di ruang mediasi, mediator, seorang bapak tua yang tampak lelah, mencoba memberikan nasihat perkawinan standar, tapi Bimo memotongnya dengan cepat. Pak, keputusan saya sudah bulat. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Visi misi kami sudah tidak sejalan, kata Bimo tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Saat giliran aku ditanya, aku hanya mengangguk pelan. Saya setuju, Pak. Lanjut saja. Bimo tampak sedikit kecewa lagi dengan kepatuhanku. Mungkin egonya mengharapkan aku memohon-mohon di depan hakim mediator, menangis terseduh-seduh mengatakan aku tidak bisa hidup tanpanya. Tapi aku hanya duduk tenang. Tangan terlipat di pangkuan, wajah datar tanpa ekspresi. Setelah sesi mediasi yang gagal itu, kami masuk ke pembahasan tentang harta gonogini dan nafkah iddah. Disinilah Bimo mulai menunjukkan kemurahan hatinya yang penuh racun. Pengacaranya mengeluarkan sebuah dokumen. Pak Bimo bersedia memberikan rumah yang saat ini ditempati di Jakarta Selatan kepada Bu Maya. Namun, perlu dicatat bahwa cicilan rumah tersebut masih tersisa 10 tahun lagi. Pak Bimo akan melimpahkan kepemilikan dan kewajiban cicilan tersebut sepenuhnya kepada Bu Maya sebagai bentuk pesangon. Aku hampir tertawa mendengarnya. Rumah itu? Rumah tipe 45 di pinggiran yang atapnya bocor setiap hujan deras?
Dan dia menyebut, memberikan, padahal aku yang harus melanjutkan cicilannya. Dia pikir aku akan mampu membayarnya dengan uang dari mana? Ah, benar juga. Di matanya, aku adalah pengangguran tanpa penghasilan. Ini bukan pemberian, ini adalah caranya menghukumku. Dia ingin melihatku terlilit utang, kesulitan membayar cicilan, dan akhirnya terusir dari sana. Bimo menatapku dengan senyum miring yang merendahkan. Itu penawaran terbaikku, Mei. Aku tahu kamu gak punya uang, tapi setidaknya kamu punya tempat berteduh. Kalau kamu bisa cari kerja buat bayar cicilannya, anggap saja itu sedekah terakhirku buat kamu. Kalau kamu gak sanggup, ya jual saja. Itu pun kalau laku. Aku membaca dokumen itu sekilas. Sebenarnya, aku bisa saja membeli 3 rumah seperti itu secara tunai besok pagi. Tapi aku tidak ingin membongkar kartuku sekarang. Biarlah dia merasa menjadi pahlawan yang dermawan. Biarlah dia merasa di atas angin. Baik, jawabku singkat. Aku terima. Bimo mendengus. Yakin? Cicilannya 5 juta sebulan loh. Kamu mau bayar pakai apa? Jualan gorengan? Itu urusanku, Mas. Bukan urusanmu lagi, jawabku dingin. Aku menandatangani dokumen itu dengan cepat. Goresan tintanya menjadi tanda berakhirnya ikatan kami secara hukum dan finansial. Setelah palu diketuk, aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang anehnya ringan. Tidak ada beban di pundakku. Langit di luar terasa lebih biru. Bimo sempat mencegatku di parkiran sebelum masuk ke mobilnya. Kamu punya waktu 3 hari buat angkat kaki kalau kamu mau jual rumah itu, atau terserah kamu mau apakan. Aku mau ambil barang-barangku yang tersisa besok sore. Pastikan kamu gak ada di sana saat aku datang. Aku males lihat muka melas kamu, katanya ketus, lalu masuk ke mobil sedan hitamnya dan melaju pergi. Aku tidak pulang ke rumah itu. Sebenarnya, sejak malam pertengkaran itu, aku sudah diam-diam mencari apartemen sewa di kawasan Kuningan, dekat dengan kantor pusat logistik yang sering kugunakan untuk bisnisku. Apartemen yang jauh lebih layak, dengan keamanan 24 jam dan fasilitas lengkap. Hari pemindahan barang pun tiba. Aku tidak membawa banyak. Hanya baju-bajuku, laptop, keramat, sumber penghasilanku, dan beberapa dokumen penting. Perabotan rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, semuanya kutinggalkan. Itu semua dibeli dengan uang Bimo, dan dia selalu mengungkitnya setiap kali kami bertengkar. Aku tidak sudi membawa satupun barang yang memiliki jejak arogansinya. Rumah itu kini kosong melompong dari jejakku, tapi masih penuh dengan barang-barang Bimo. Aku berdiri di ruang tengah untuk terakhir kalinya. Dinding yang catnya mulai mengelupas, lantai keramik putih yang dingin, dan sisa aroma kopi Bimo yang masih tertinggal. Ada rasa sedih yang menyelinap, tentu saja. 5 tahun aku menghabiskan hidup di sini, mencoba menjadi istri yang baik, mencoba membangun keluarga. Tapi rasa sedih itu tertutup oleh rasa lega yang jauh lebih besar. Aku meletakkan kunci rumah di atas meja ruang tamu, di samping sebuah amplop berisi surat gugatan cerai yang sudah final. Tidak ada surat perpisahan dramatis, tidak ada pesan penuh air mata. Hanya kunci besi yang dingin. Saat aku melangkah keluar dan menutup pintu depan, aku mendengar bunyi, klik, yang tegas. Bunyi itu bukan sekadar menutup pintu rumah, tapi menutup pintu masa laluku yang penuh dengan rasa rendah diri dan pengabdian yang tak dihargai. Sebuah taksi online, kali ini taksi premium, karena aku tidak perlu lagi berpura-pura miskin, sudah menunggu di depan pagar. Sopirnya turun dan membantuku mengangkat koper. Mau kemana, Bu? Tanya sopir itu ramah. Ke Kuningan, Pak. Apartemen Rasuna, jawabku mantap. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang macet. Aku melihat keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang menantang langit. Di salah satu gedung itu, Bimo mungkin sedang tertawa bersama Rina, merayakan kebebasannya, merayakan kemenangannya membuang istri yang tidak berguna. Silakan tertawa, Bimo. Nikmati tawamu selagi bisa. Karena saat kita bertemu lagi nanti, aku pastikan kamu tidak akan bisa tertawa. Bahkan untuk sekadar tersenyum pun bibirmu akan terlalu kaku karena penyesalan. Aku membuka ponselku, ada notifikasi email masuk. Laporan penjualan bulan ini. Angkanya naik 20% dari bulan lalu. Aku tersenyum. Kali ini senyum yang tulus,
Senyum seorang wanita merdeka yang tahu persis berapa harganya. Kepergianku memang sepi, tanpa iring-iringan, tanpa drama. Tapi ini adalah kesunyian sebelum badai. Badai kesuksesan yang akan menyapu bersih kesombongan mereka. 6 bulan telah berlalu sejak hari aku meninggalkan kunci rumah itu di atas meja ruang tamu yang berdebu. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun bagiku, bukan karena lamanya penderitaan, melainkan karena percepatan pertumbuhan hidupku yang luar biasa pesat. Jakarta masih sama panasnya, kemacetan di Jalan Sudirman masih sama gilanya, tapi caraku memandang kota ini sudah berubah total. Dulu, aku memandang gedung-gedung pencakar langit itu dengan rasa intimidasi, merasa kecil dan tidak berdaya sebagai ibu rumah tangga yang hanya menunggu suami pulang. Kini, aku memandangnya sebagai ladang peluang. Siang itu, aku sedang berada di kantor baruku. Bukan lagi sudut ruang tamu sempit dengan laptop di pangkuan, melainkan sebuah ruang kerja seluas 40 meter persegi di kawasan Tebet, lengkap dengan jendela kaca besar, meja mahoni yang kokoh, dan rak-rak yang dipenuhi sampel kain premium. Di luar ruanganku, terdengar kesibukan 20 orang stafku, ada yang sedang mempacking pesanan untuk dikirim ke Jeddah, ada tim desain yang sedang berdebat soal tren warna musim semi, dan ada admin yang sibuk membalas chat pelanggan dari Malaysia dan Brunei. Brand fashion muslimahku, Alessia Modesty, telah meledak. Keputusanku untuk keluar dari bayang-bayang Bimo, seolah membuka sumbat rezeki yang selama ini tertahan. Tanpa energi negatif dan tekanan mental dari suami yang tidak menghargai, otakku bekerja 10 kali lebih kreatif. Omzet bulan lalu bahkan menyentuh angka yang dulu hanya berani kucatat dalam mimpi. Bu Maya, sampel sutra dari Garut sudah datang. Mau dicek sekarang? Tanya Santi, asisten pribadiku yang cekatan, menyungulkan kepalanya dari balik pintu. Nanti sebentar ya, San. 10 menit lagi. Saya mau istirahat sebentar. Jawabku sambil tersenyum. Santi mengangguk dan menutup pintu. Aku menyandarkan punggung ke kursi kerjaku yang ergonomis, kursi mahal yang kubeli sendiri, bukan bekas Bimo. Aku meraih ponselku. Hari ini adalah hari Sabtu, dan aku tahu persis apa yang sedang terjadi di pusat kota Jakarta sana. Notifikasi Instagramku sudah meledak sejak pagi. Bukan karena akun bisnisku, tapi karena akun pribadiku yang masih mengikuti beberapa teman lama, termasuk teman-teman Bimo dan Rina. Algoritma media sosial memang kejam sekaligus jujur. Ia menyajikan apa yang paling ramai dibicarakan. Dan hari ini, topik terpanas di lingkaran pertemanan masa laluku adalah The Wedding of Bimo and Rina. Aku membuka fitur live Instagram. Akun Rina sedang melakukan siaran langsung. Layar ponselku seketika dipenuhi oleh kemewahan yang menyilaukan mata. Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Bundaran Hai itu disulap menjadi negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih dan lili impor menghiasi setiap sudut. Lampu kristal gantung raksasa membiaskan cahaya keemasan, dan lantai dansa yang dilapisi stiker marmer mengilap. Di tengah kemegahan itu, berdirilah mereka. Bimo, mengenakan setelan tuxedo hitam rancangan desainer ternama, terlihat gagah namun kaku. Rambutnya klimis, senyumnya lebar, tapi matanya aku terlalu mengenal laki-laki itu. Matanya tidak tersenyum. Ada kilatan gelisah di sana, seperti seseorang yang sedang menahan napas terlalu lama. Di sampingnya, Rina tampak seperti ratu sejagat. Gaun pengantinnya berekor panjang menyapu lantai, bertabur kristal Swarovski yang pastinya berharga puluhan juta rupiah. Mahkota kecil bertengger di kepalanya yang tertutup veil transparan. Dia melambai-lambaikan tangan ke arah kamera ponsel yang dipegang oleh salah satu bridesmaid-nya, memamerkan cincin berlian yang berkilau di jari manisnya. Hi guys. Makasih ya buat semua yang udah dateng. This is the happiest day of my life. Pokoknya hari ini kita party sampai pagi. Seru Rina dengan suara yang dibuat-buat manja, khas gaya bicaranya yang ingin terdengar seperti sosialita papan atas. Aku menatap layar itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sakit hati. Yang ada hanyalah rasa iba yang bercampur dengan keheranan. Aku tahu persis berapa gaji Bimo. Aku tahu persis berapa tabungannya, atau lebih tepatnya, seberapa sedikit tabungannya setelah dipotong cicilan mobil Pajero Sportnya dan gaya hidupnya yang high maintenance. Pesta semewah ini, di hotel sekelas ini, dengan dekorasi dan catering untuk ribuan tamu, estimasi kasarku, biayanya pasti menyentuh angka miliaran.
Dari mana Bimo mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 6 bulan? Ting. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Dinda, mantan rekan kerja Bimo yang dulu cukup dekat denganku. Dinda adalah satu-satunya benang merah yang kusisakan dari masa lalu, karena dia orang yang lurus dan jujur. Dinda, Mbak Maya, kamu lihat live-nya si Rina? Gila ya, mewah banget. Anak-anak kantor pada geger. Katanya Pak Bimo ambil pinjaman karyawan maksimal, terus gadai sertifikat tanah orang tuanya di kampung buat modal nikah ini. Rina yang minta konsep royal wedding, nggak mau kalah sama selebgram. Aku menghela napas panjang membaca pesan itu. Jadi itu jawabannya. Utang. Bimo telah menggali lubang kuburnya sendiri, demi menuruti ego wanita yang dia sebut, selevel, itu. Dia mempertaruhkan masa depan orang tuanya, karirnya, hanya untuk sebuah pesta satu malam demi pembuktian semu. Pembuktian bahwa dia sukses, bahwa dia kaya, bahwa dia bahagia. Ironis sekali, dulu, saat bersamaku, dia marah besar kalau aku membeli deterjen yang harganya lebih mahal Rp2.000 dari biasanya. Harus hemat, Mei. Kita lagi nyicil rumah, bentaknya waktu itu. Tapi sekarang, dia membakar uang yang tidak dimilikinya demi gengsi. Aku kembali menatap layar. Kamera kini menyorot para tamu undangan. Teman-teman sosialita Rina yang datang dengan tas Hermes dan sepatu low boutin, berbisik-bisik sambil menilai dekorasi. Aku bisa membayangkan apa yang mereka bicarakan. Di dunia mereka, ketulusan adalah barang langka. Mereka datang bukan untuk mendoakan, tapi untuk membandingkan. Lihat deh, bunganya agak layu ya di bagian pelaminan. Mungkin begitu komentar mereka. Atau, souvenirnya cuma parfum lokal? Kirain Joe Malone. Di tengah kerumunan itu, aku melihat ibu mertua, mantan ibu mertuaku. Wanita tua yang dulu sering menyindir masakanku kurang asin itu, kini duduk di kursi roda di pojok ruangan. Wajahnya masam, matanya menatap kosong ke arah pelaminan. Dia tidak terlihat bahagia melihat putranya menikah lagi. Mungkin dia sedang memikirkan sertifikat tanahnya yang kini mendekam di bank. Bimo pasti menjanjikan investasi, atau balik modal dari angpau tamu, kebohongan klasik para penjudi nasib. Rina kembali muncul di layar, kali ini sedang cheers gelas sampanye dengan Bimo. Buat yang gak diundang, sorry ya, space limited for VIP only. Sindir Rina sambil melirik kamera, seolah-olah dia tahu aku sedang menonton. Dan buat masa lalu yang udah lewat bye-bye. Lihat nih, Mas Bimo bahagia banget kan sama aku? Jauh lebih fresh dan berkelas daripada hidup sama Upik Abu. Kolom komentar di live itu banjir pujian palsu. Goals banget Kak Rina. Cantik banget, Mas Bimo ganteng. Pasangan serasi, sama-sama berkelas. Aku menutup aplikasi Instagram itu dengan gerakan tenang. Cukup sudah hiburannya. Ucapan Rina tentang Upik Abu tidak lagi menyakitiku, justru terdengar lucu. Jika saja dia tahu bahwa Upik Abu ini baru saja mengakuisisi sebuah pabrik garmen kecil di pinggiran Bandung untuk meningkatkan kapasitas produksi, mungkin dia akan tersedak sampanyenya. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu membuka laci terkunci di sebelah kananku. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna biru. Ini adalah dokumen kepemilikan aset baruku. Sebuah ruko 3 lantai di kawasan strategis Jakarta Selatan yang kubeli tunai minggu lalu. Rencananya, lantai bawah akan kujadikan butik flagship pertamaku, dan lantai atas untuk kantor manajemen. Tanda tanganku di atas dokumen itu terasa jauh lebih berharga daripada tanda tangan di buku nikah Bimo dan Rina. Mereka menandatangani kontrak gengsi yang akan membelenggu mereka dengan cicilan seumur hidup. Aku menandatangani bukti kemerdekaan finansialku. Bu Maya? Santi mengetuk pintu lagi. Masuk, San, jawabku. Santi masuk membawa beberapa lembar kain sutra dengan motif batik kontemporer. Ini sampel yang ibu minta. Bagus banget, Bu. Seratnya halus, dan pewarnaannya alami. Kalau kita pakai ini buat koleksi lebaran nanti, pasti sold out dalam hitungan jam. Aku meraba kain itu. Dingin, lembut, dan berkualitas tinggi. Jauh lebih berkelas daripada gaun penuh payet Rina yang terlihat berat dan menyiksa. Bagus. Kita ambil semua stok dari pengrajinnya. Bayar lunas di muka biar mereka semangat kerjanya.
putusku cepat. Santi tersenyum lebar. Siap, Bu. Oh ya, tadi ada telepon dari majalah Forbes Indonesia. Mereka mau wawancara Ibu untuk rubrik Rising Star Entrepreneur. Ibu bersedia? Aku terdiam sejenak. Forbes? Majalah bisnis bergengsi itu? Dulu, Bimo sering membeli majalah itu dan memajangnya di meja tamu agar terlihat pintar, meski aku ragu dia pernah membacanya sampai habis. Dan sekarang, mereka ingin mewawancaraiku. Boleh, San. Atur jadwalnya minggu depan ya, jawabku. Baik, Bu. Santi berbalik pergi. Aku kembali menatap jendela, memandang langit Jakarta yang mulai jingga. Di sana, di Bundaran HI, Bimo dan Rina mungkin sedang berdansa, merasa menjadi raja dan ratu dunia, menertawakan Maya yang mereka pikir sedang menangis di kamar kos sempit. Silakan berpesta, Bimo. Silakan nikmati sorotan lampu itu. Makanlah kue tart bertingkat 7 itu sampai kenyang. Karena setelah lampu padam dan tamu pulang, yang tersisa hanyalah tagihan. Dan saat tagihan itu datang menagih, tidak ada lagi Maya yang akan mengatur keuangan, tidak ada lagi Maya yang akan menabung diam-diam untuk menutupi kekuranganmu. Kamu sendirian dengan ratu palsumu. Hari ini adalah puncak kebahagiaanmu. Tapi bagiku, ini hanyalah hari Sabtu biasa di mana aku semakin kaya, semakin kuat, dan semakin tak tersentuh. 1 tahun berlalu dengan kecepatan yang membingungkan. Waktu rasanya melesat seperti anak panah ketika kita sibuk berkarya, namun mungkin terasa merayap lambat penuh siksaan bagi mereka yang hidup dalam kesulitan. Dan begitulah nasib membalikkan roda kehidupan kami. Perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Isu resesi, inflasi yang meroket, dan gelombang PHK massal menghantam Jakarta seperti badai tak kasat mata. Perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan efisiensi, memangkas anggaran, dan merumahkan karyawan. Tidak terkecuali perusahaan tempat Bimo bekerja. Aku mengetahui semua ini bukan karena aku mencari tahu, tapi karena dunia bisnis Jakarta itu sempit. Kabar burung terbang cepat dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi lainnya. Siang itu, aku sedang fitting kebaya di butik desainer langgananku, Mas Adi, di kawasan Kemang. Mas Adi adalah desainer senior yang karya-karyanya sering dipakai oleh pejabat dan selebriti. Hubungan kami menjadi dekat setelah kami berkolaborasi untuk line premium brandku. Mbak Maya, tahu nggak sih? Mas Adi berbisik sambil menyematkan jarum pentul di pinggang kebayaku. Itu loh, si mantan suami Mbak. Siapa namanya? Bimo? Aku menatap pantulanku di cermin besar. Kebaya bludru merah marun dengan bordir emas ini membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan aura wibawa dan keanggunan. Kenapa dengan dia, Mas? Dengar-dengar dari klienku yang istrinya bos di perusahaan Bimo, posisinya lagi goyang banget. Target penjualan timnya nggak pernah achieved selama 3 kuartal berturut-turut. Katanya sih, dia kurang fokus kerja. Sering ribut sama istrinya yang baru itu di telepon kantor. Aku tersenyum tipis. Prediksiku setahun lalu mulai terbukti. Oh ya? Iya. Terus ya, Mas Adi semakin semangat bergosip. Si Rina itu, aduh, ampun deh. Dia kan sering main kesini juga dulu, cuma lihat-lihat doang beli kagak. Sekarang denger-denger dia mulai jual-jualin tas brandednya di Instagram Preloved. Katanya buat bayar cicilan rumah sama mobil yang nunggak. Padahal dulu pas nikah, pamernya selangit. Aku mengingat kembali momen pernikahan mewah itu. Uang pinjaman, gadai tanah, dan gaya hidup hedonisme Rina yang tak terbendung. Kombinasi mematikan. Rina adalah tipe wanita yang menganggap kartu kredit sebagai perpanjangan gaji, bukan utang. Dan Bimo, dengan egonya yang setinggi langit, pasti tidak tega, atau tidak berani, menegur istri, trofinya itu. Dia pasti berusaha menutupi semuanya, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya lubang itu terlalu besar untuk ditutupi. Karma itu emang punya delivery service yang paling cepat ya, Mbak, kekeh Mas Adi. Biarkan saja, Mas. Itu pilihan hidup mereka. Jawabku tenang, meski dalam hati ada rasa kepuasan yang hangat. Selesai fitting, aku kembali ke kantor. Di mejaku, sebuah amplop tebal berwarna emas dengan tekstur bludru sudah menunggu. Di depannya tertulis dengan tinta emas timbul, undangan VVIP, Gala Dinner Pengusaha Sukses Indonesia 2026.
Ini adalah acara paling bergengsi tahun ini. Tempat berkumpulnya para konglomerat, menteri, dan CEO perusahaan top di Indonesia. Dan aku, Maya, diundang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai salah satu penerima penghargaan, Exporter of the Year, dan pembicara utama. Dinda, yang kini sudah mengundurkan diri dari kantor Bimo dan bekerja sebagai manajer HRD di perusahaanku, masuk ke ruanganku dengan wajah berbinar. Bu, rundown acara gala dinner sudah dikirim via email. Ibu dapat slot pidato 15 menit di segmen puncak, tepat setelah Bapak Menteri memberikan sambutan. Lapor Dinda antusias. Terima kasih, Din. Oh ya, ngomong-ngomong soal gala dinner. Aku menatap undangan itu sambil memutar-mutar pulpen mahal di tanganku. Apakah perusahaan lama kamu diundang? Dinda tertawa kecil, tawa yang penuh arti. Nah, ini yang menarik, Bu. Panitia gala dinner kan jual, tiket meja, juga buat perusahaan-perusahaan yang mau branding atau cari investor. Harganya mahal banget per kursinya. Tadi aku dapat info dari teman yang masih bertahan di sana, Pak Bimo maksa direksi buat beli satu meja. Dia bilang ini kesempatan terakhir buat dapat investor baru untuk nyelamatin departemennya yang mau ditutup. Bimo akan datang? Tanyaku memastikan. Pasti, Bu. Dia ketua rombongannya. Dan tebak siapa yang dia bawa sebagai pendamping? Rina. Katanya Rina maksa ikut. Mau eksis, mau pamer gaun baru, yang entah beli pakai uang apa, mungkin gesek kartu kredit yang udah over limit itu. Aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit ruangan. Skenario ini terlalu sempurna. Tuhan sepertinya sedang menulis naskah drama yang sangat menarik untukku. Aku bisa membayangkan situasi di rumah tangga Bimo saat ini. Pasti penuh ketegangan. Bimo yang stres karena tekanan kantor, melihat gala dinner ini sebagai satu-satunya sekoci penyelamat. Dia pasti berpikir, jika dia bisa melobi satu saja konglomerat di sana, karirnya akan selamat. Dia akan memoles dirinya sebaik mungkin, memakai sisa-sisa kemewahannya, dan memaksa Rina untuk tampil, selevel, dengan para istri pejabat. Mereka akan datang dengan harapan setinggi langit. Mereka akan berjalan masuk ke gedung mewah itu dengan dagu terangkat, menyembunyikan dompet yang kosong dan tagihan yang menumpuk di rumah. Mereka akan merasa menjadi bagian dari elit, tanpa tahu bahwa elit yang sesungguhnya sedang menatap mereka dari balik panggung. Din, panggilku pelan. Ya, Bu. Tolong pastikan meja mereka posisinya strategis ya. Agak di tengah, tapi jelas terlihat dari podium. Aku mau pastikan aku bisa melihat wajah mereka dengan jelas saat aku naik ke atas panggung nanti. Dinda mengerti maksudku. Dia tersenyum lebar, senyum konspirasi yang menyenangkan. Beres, Bu. Kebetulan panitianya teman kuliahku. Nanti aku atur biar mereka dapat best view ke arah Ibu. Bagus. Malam itu, di apartemenku yang mewah di kawasan Kuningan, aku berdiri di balkon memandang kelap-kelip lampu kota Jakarta. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang akan turun. Aku membayangkan Bimo sekarang. Mungkin dia sedang bertengkar dengan Rina soal baju apa yang harus dipakai. Atau mungkin dia sedang berlatih cara menyapa investor di depan cermin, melatih senyum palsunya, menyiapkan kartu nama yang jabatannya mungkin sebentar lagi hilang. Dia tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita malas yang dia ceraikan, wanita berdaster yang dia hina, adalah orang yang akan berdiri di podium tertinggi di acara yang dia dambakan itu. Dia pikir dia membuang batu kali, padahal dia membuang berlian yang belum diasah. Dan sekarang, berlian itu akan bersinar begitu terang hingga membakar matanya. Aku masuk ke dalam, membuka lemari pakaianku. Di sana tergantung kebaya merah marun karya Mas Adi. Ini bukan sekadar baju. Ini adalah baju perangku. Baju zirah yang akan kukenakan untuk memberikan penghormatan terakhir pada masa laluku. Besok malam, Bimo. Besok malam kamu akan belajar arti kata, penyesalan, yang sesungguhnya. Dan aku tidak sabar untuk melihat ekspresi wajahmu yang tak ternilai itu. Malam itu, langit Jakarta tidak sekadar gelap. Ia menggantung rendah dan pekat, seolah menjadi kanvas raksasa yang siap menyerap jutaan watt cahaya buatan dari kota metropolitan di bawahnya. Hujan yang turun rintik-rintik sejak sore telah menyisakan aroma aspal basah dan tanah yang menguap,
Namun di kawasan elit Kuningan, aroma itu segera tergantikan oleh wangi kemewahan yang menyesakan. Gedung pertemuan tempat gala dinner pengusaha sukses Indonesia 2026 diselenggarakan berdiri angkuh, menjulang menantang langit dengan arsitektur kaca yang memantulkan gemerlap lampu kota. Di lobi utama, deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes S-Class, dan Alphard edisi terbatas, mengantre panjang untuk menurunkan penumpangnya. Para petugas valet berpakaian seragam militeristik dengan sigap membuka pintu, menyambut para raja dan ratu ekonomi Indonesia yang melangkah turun dengan sepatu-sepatu kulit mengkilap dan gaun-gaun sutra yang harganya bisa memberi makan satu desa selama setahun. Aku tidak masuk melalui lobi utama yang penuh sesak dengan pameran kekayaan itu. Mobilku, sebuah sedan hitam Eropa dengan kaca anti peluru, investasi keamanan yang disarankan oleh Dewan Direksi perusahaanku, meluncur mulus menuju pintu masuk VVIP di sisi timur gedung. Di sana, suasana jauh lebih tenang, steril, dan eksklusif. Tidak ada kilatan lampu kamera wartawan, hanya anggukan hormat dari kepala keamanan yang sudah mengenali plat nomor mobilku. "Selamat malam, Ibu Maya Arisanti," sapa seorang petugas dengan suara bariton yang sopan saat membukakan pintu mobilku. Aku melangkah turun. Udara dingin dari pendingin ruangan gedung langsung menyapaku, kontras dengan udara lembab Jakarta di luar. Malam ini, aku mengenakan sebuah mahakarya. Bukan sekadar baju, melainkan pernyataan sikap. Kebaya modern berwarna merah marun gelap, warna darah yang telah mengering, melambangkan perjuangan dan luka yang telah sembuh menjadi kekuatan. Kebaya itu dirancang khusus oleh Mas Adi dengan material bludru sutra impor yang memeluk tubuhku dengan sopan namun tegas. Di bagian leher hingga dada, sulaman benang emas murni membentuk motif phoenix, burung api yang bangkit dari abu. Sebuah simbolisme yang mungkin terlalu subtil untuk dipahami orang awam, tapi sangat jelas bagiku. Dinda, manajer operasional sekaligus orang kepercayaanku, sudah menunggu di koridor dengan tablet di tangan. Wajahnya tampak tegang namun mata itu memancarkan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. "Semuanya sudah siap, Bu," bisik Dinda saat kami berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal yang dindingnya dihiasi lukisan abstrak berharga miliaran rupiah. Ruang tunggu VVIP sudah disterilkan. Catering khusus sudah disiapkan. Dan yang paling penting, target sudah berada di lokasi. Aku tersenyum tipis, merapikan selendang batik tulis motif parang rusak di bahu kananku. Bagaimana kondisi mereka? "Menyedihkan, kalau boleh jujur," jawab Dinda sambil menahan tawa kecil. "Saya baru saja memantau dari ruang kontrol CCTV. Mereka datang menggunakan taksi online, Bu. Dan sepertinya mereka ribut di lobi karena Sirina tidak mau turun sebelum hujan benar-benar berhenti, takut gaunnya kena cipratan air. Padahal itu hanya gerimis." Aku mengangguk pelan. "Bawa aku ke ruang kontrol dulu sebelum ke backstage. Aku ingin melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin melihat wajah orang-orang yang dulu membuangku seperti sampah, saat mereka mencoba bertahan hidup di kolam hiu ini." Kami berbelok arah menuju ruang keamanan. Di dalam ruangan yang dipenuhi layar monitor itu, aku berdiri mematung. Mataku memindai puluhan layar yang menampilkan berbagai sudut Grand Ballroom. Ruangan itu sangat megah, didominasi warna emas dan kristal. Meja-meja bundar ditata presisi dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga cala lili segar di tengahnya. Kamera 4, zoom ke meja 45, perintahku pada operator. Layar utama di tengah dinding berkedip, lalu menampilkan gambar close-up dari sebuah meja yang posisinya agak di tengah, namun cukup jauh dari panggung utama. Di sana, duduk dua sosok yang sangat kukenal. Dua sosok yang pernah menjadi pusat semestaku, sebelum mereka menghancurkannya. Bimo, laki-laki yang dulu kupuja sebagai imam, kini tampak menyedihkan. Dia mengenakan jas hitam yang kukenali sebagai jas lama yang dia beli 3 tahun lalu, untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Jas itu terlihat sesak di bagian bahu dan perut. Kancingnya seperti berteriak menahan beban tubuhnya yang menggemuk karena stres dan pola makan buruk. Rambutnya disisir klimis berlebihan dengan minyak rambut murah yang terlihat lengket di bawah sorotan lampu ballroom. Wajahnya, ya Tuhan, wajah itu. Wajah yang dulu penuh arogansi saat memaki dasterku, kini dipenuhi keringat dingin. Matanya bergerak liar, gelisah, memindai sekeliling seperti hewan buruan yang terperangkap. Dia berkali-kali menyeka dahinya dengan sapu tangan yang sudah kusut. Di sebelahnya, Rina.
Sahabat yang menusukku dari belakang. Dia mencoba tampil glamor, namun justru terlihat true to heart. Gaun emasnya terlalu mencolok, penuh payet berkilauan yang murahan, dengan potongan dada yang terlalu rendah untuk acara seformal ini. Riasan wajahnya terlalu tebal, seolah ingin menutupi kerutan kekhawatiran yang mulai muncul di sudut matanya. Dia sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang memilah filter yang tepat untuk menutupi fakta bahwa tas branded di mejanya adalah barang sewaan, sesuatu yang kutahu dari investigasi Dinda sebelumnya. Lihat dia, Bu, bisik Dinda. Pak Bimo gemetar. Dia baru saja menjatuhkan garpunya 2 kali. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Ada kepuasan yang dingin menjalar di dadaku, namun bercampur dengan rasa iba yang aneh. Bukan iba karena kasihan, melainkan iba melihat betapa kecilnya jiwa mereka. Bimo sedang memegang gelas air putih dengan tangan gemetar. Dia tampak ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan tagihan yang menumpuk, dan ketakutan gagal mendapatkan investor malam ini. Melalui layar itu, aku melihat Bimo mencoba memulai percakapan dengan pria parubaya di sebelahnya, seorang pemilik pabrik kelapa sawit dari Kalimantan. Bimo tersenyum lebar, senyum penjilat yang sangat kuhafal, lalu menyodorkan kartu namanya. Namun, pria itu hanya melirik sekilas, menerima kartu nama itu dengan ujung jari seolah benda itu menjijikan, lalu meletakkannya begitu saja di atas meja tanpa membacanya. Pria itu kembali membuang muka, mengobrol dengan rekannya. Senyum Bimo lenyap seketika. Bahunya merosot. Dia menarik napas panjang, terlihat seperti orang yang baru saja ditampar di depan umum namun harus tetap tersenyum. Rina yang melihat kejadian itu justru memutar bola matanya, terlihat kesal karena suaminya gagal lagi. Aku bisa membaca gerak bibir Rina yang menggerutu. Mas, usaha dong yang benar. Malu-maluin aja. Cukup, kataku pelan, memalingkan wajah dari layar. Pemandangan itu sudah cukup memberiku energi. Ayo ke belakang panggung. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Aku berjalan menuju area backstage dengan langkah yang jauh lebih ringan. Setiap detak hak sepatu mahalku di lantai marmer terdengar, seperti hitungan mundur menuju kehancuran ego mantan suamiku. Di ruang tunggu pribadi, aku duduk di depan cermin rias yang dikelilingi lampu bohlam terang. Seorang makeup artis ternama melakukan sentuhan terakhir pada wajahku, memastikan tidak ada satupun celah yang terlihat. Lipstik merah marun dipulas di bibirku, senada dengan kebayaku. Warna keberanian. Suara MC dari sound system terdengar menggema hingga ke ruangan ini. Acara pembukaan sudah dimulai. Pidato menteri, sambutan ketua panitia, semuanya berlalu seperti dengungan lebah. Aku menunggu momenku. Ibu Maya, panggil Dinda lagi, kali ini dia menyerahkan segelas air hangat. 5 menit lagi. Ibu masuk setelah video profil perusahaan diputar. Terima kasih, Din. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ingatan masa lalu berputar cepat seperti film hitam putih di kepalaku. Ingatan tentang Bimo yang melempar uang belanja Rp50.000 ke lantai. Ingatan tentang Rina yang tertawa mengejek saat melihat tas kainku yang lusuh. Ingatan tentang malam hujan badai saat aku diusir dari rumah yang ikut kucicil dengan keringat dan air mata. Kamu wanita malas, Maya. Kamu parasit. Suara Bimo terngiang jelas. Aku membuka mata. Bayangan wanita lemah di cermin itu sudah hilang. Yang ada kini adalah Maya Arisanti, pemilik Alessia Modesti, perusahaan yang baru saja mengakuisisi 2 pabrik tekstil di Jawa Tengah dan membuka cabang distribusi di Dubai dan London. Wanita yang malas, ini sekarang menghidupi lebih dari 500 keluarga karyawannya. Hadirin sekalian yang terhormat. Suara MC menggelegar, nadanya naik 1 oktav menandakan klimaks acara. Lampu di Grand Ballroom perlahan meredup hingga gelap gulita. Ribuan orang terdiam. Musik orkestra yang dramatis mulai mengalun pelan, membangun ketegangan. Kita tiba di puncak acara malam ini. Penghargaan tertinggi, The Diamond Entrepreneur Award 2026. Di layar LED raksasa di panggung, sebuah video mulai diputar. Grafik penjualan yang melesat naik, peta dunia dengan titik-titik ekspansi bisnisku, dan cuplikan aktivitas di pabrik garmenku yang modern. Namun, wajahku belum ditampilkan. Masih siluet.
Sosok ini adalah definisi dari ketangguhan. Memulai segalanya dari nol, dari ruang tamu rumah kontrakan yang sempit, tanpa modal besar, namun memiliki visi yang menembus batas benua. Beliau membuktikan bahwa industri fashion muslimah Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan raja di pasar global. Aku berdiri dari kursi rias. Dinda merapikan ujung kebayaku untuk terakhir kalinya. Beliau pernah diremehkan. Beliau pernah dianggap tidak berdaya. Namun malam ini, beliau berdiri di sini sebagai bukti bahwa diamnya seseorang bukan berarti kekalahan. Sambutlah, eksportir terbaik tahun ini, CEO Alessia Modesti. Pintu hidrolik di belakang panggung mulai terbuka perlahan. Cahaya putih menyilaukan menerobos masuk. Ibu Maya Arisanti. Tepuk tangan meledak seperti guntur. Musik orkestra mencapai puncaknya. Aku melangkah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Lampu sorot follow spot langsung menangkap sosokku. Detik itu, ribuan pasang mata tertuju padaku. Aku berjalan dengan dagu terangkat, langkahku stabil dan anggun. Tidak ada keraguan. Tidak ada ketakutan. Di layar raksasa di belakangku, wajahku kini terpampang jelas. Cantik, berwibawa, dan sangat tajam. Dari atas panggung yang tinggi ini, aku bisa melihat semuanya. Lautan manusia dalam balutan pakaian mewah. Tapi mataku, seperti elang yang mengincar mangsa, langsung terkunci ke meja nomor 45. Reaksi itu, itu adalah lukisan yang jauh lebih indah daripada lukisan mahal di lorong tadi. Bimo sedang menenggak air minumnya saat wajahku muncul di layar. Detik berikutnya, dia tersedak hebat. Air menyembur dari mulutnya, membasahi jas sempit dan meja di depannya. Dia terbatuk-batuk keras, wajahnya memerah lalu seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya melotot keluar seakan tidak percaya dengan apa yang dikirimkan oleh saraf optiknya ke otak. Dia mencengkeram pinggiran meja begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Mulutnya menganga, rahangnya jatuh seolah engselnya lepas. Di sebelahnya, Rina membeku. Ponsel di tangannya terlepas, jatuh menghantam piring porselen dengan bunyi, prang, yang cukup keras, meski tertelan riuh tepuk tangan. Wajah Rina yang penuh makeup tebal itu seolah retak. Ekspresi sombong dan angkuhnya luntur seketika, digantikan oleh horor murni. Dia menatapku seperti melihat hantu yang bangkit dari kubur untuk menuntut balas dendam. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraih gelas, namun menyenggolnya hingga tumpah. Kekacauan kecil terjadi di meja 45. Orang-orang di sekitar mereka menoleh dengan tatapan risih, namun Bimo dan Rina tidak peduli. Dunia mereka baru saja berhenti berputar. Aku berdiri di balik podium kaca, menatap lurus ke arah mereka. Jarak kami mungkin 50 meter, tapi aku bisa merasakan detak jantung mereka yang berpacu dengan kepanikan. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, dingin, dan penuh arti. Senyum yang kukirimkan khusus untuk suamiku, mantan suamiku. Halo, Mas Bimo. Apa kabar wanita malasmu ini sekarang? Keheningan yang menyusul setelah tepuk tangan mereda terasa begitu berat, padat, dan syarat makna. Ribuan orang menanti kata-kata pertama dari wanita yang baru saja dinobatkan sebagai ratu ekspor malam ini. Namun, bagiku, ribuan orang itu hanyalah latar belakang buram. Fokusku tajam, terarah pada satu titik di tengah ruangan, pada dua manusia yang kini tampak mengecil di kursi mereka. Aku memegang mikrofon dengan lembut, merasakan dinginnya logam itu di kulitku. Ini adalah pedangku malam ini. Selamat malam, Bapak, Ibu, para menteri, dan rekan-rekan pengusaha yang saya hormati. Suaraku mengalun, jernih dan tenang, diperkuat oleh sistem suara kualitas terbaik yang membuat setiap suku kata terdengar hingga ke sudut terjauh ruangan. Aku menarik napas, membiarkan jeda sejenak. Seni berpidato bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang jeda. Tentang membiarkan audiens menunggu. 2 tahun yang lalu, aku memulai, mataku menyapu ruangan sebelum kembali terkunci pada Bimo yang kini menunduk dalam-dalam. Saya duduk di lantai ruang tamu rumah saya yang panas, melipat ratusan baju sendirian, sambil mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang yang paling saya percayai saat itu. Aku melihat Bimo tersentak. Dia tahu persis momen itu. Bahunya menegang. Saya dibilang malas. Saya dibilang tidak berguna.
Saya dibilang parasit yang hanya bisa menghabiskan uang suami dan tidak selevel dengan gaya hidup modern Jakarta. Lanjutku. Nada suaraku tidak marah, justru terdengar sedih namun kuat, memancing simpati dari seluruh ruangan. Beberapa tamu wanita tampak berbisik-bisik, menggelengkan kepala tanda prihatin. Kata-kata itu bisa saja menghancurkan saya. Dan jujur, hampir saja. Ada malam-malam di mana saya merasa diri saya tidak berharga, di mana saya percaya bahwa tempat saya memang hanya di dapur, memakai daster lusuh, dan melayani ego orang lain. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap tajam ke arah kamera yang menyorot wajahku ke layar besar. Tapi malam ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan satu hal. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang diam. Jangan pernah menganggap remeh seorang istri yang terlihat sederhana. Karena di balik daster itu, mungkin tersimpan otak seorang CEO yang sedang merancang kerajaan bisnisnya. Di balik kelembutan itu, ada baja yang sedang ditempa oleh api penghinaan. Tepuk tangan kembali membahana, kali ini disertai sorakan setuju dari banyak wanita di ruangan itu. Rina tampak semakin menciut. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan tas tangan kecilnya, seolah berharap bisa menghilang di telan bumi. Wajahnya merah padam, bukan karena blush on, tapi karena rasa malu yang membakar kulit. Penghargaan ini, aku mengangkat trofi kristal berbentuk bola dunia itu tinggi-tinggi, cahaya lampu membiaskan warna pelangi di permukaannya, bukan hanya untuk saya. Ini untuk setiap wanita yang pernah direndahkan. Untuk setiap istri yang dikhianati karena dianggap tidak cukup glamor. Dan yang paling penting, aku memberi jeda dramatis lagi, senyum sinis tersungging di bibirku. Terima kasih kepada mereka yang telah membuang saya. Terima kasih kepada masa lalu yang pahit. Karena kalianlah, saya menemukan sayap saya. Tanpa dorongan kasar kalian yang melempar saya ke jurang, saya tidak akan pernah tahu bahwa saya bisa terbang setinggi ini. Kalian pikir kalian mengubur saya? Tidak. Kalian lupa bahwa saya adalah benih. Kalimat penutup itu mendarat telak. Bimo terlihat seperti orang yang terkena serangan jantung ringan. Dia longlai, bersandar pasrah di kursinya, wajahnya kosong melompong. Dia telah kehilangan segalanya malam ini. Harga dirinya, harapannya, dan kebohongannya. Aku turun dari panggung diiringi standing ovation. Namun, skenarioku belum selesai. Biasanya, pemenang akan kembali ke belakang panggung atau duduk di meja VVIP depan. Tapi aku tidak. Aku melangkah turun ke area floor, ke tempat para tamu duduk. Lautan manusia membelah memberiku jalan, seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Orang-orang menatapku dengan kagum, beberapa mencoba menyalami tanganku, mengucapkan selamat. Aku membalas dengan senyum sopan, tapi langkah kakiku mantap dan terarah. Aku berjalan menuju meja 45. Suara langkah kakiku yang beradu dengan lantai marmer di sela-sela karpet, seolah menjadi detak jam kematian bagi Bimo. Semakin aku mendekat, semakin jelas aku melihat kehancuran di wajahnya. Keringat bercucuran deras membasahi kerah kemejanya. Dia tampak ingin lari, matanya melirik ke arah pintu keluar, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Jika dia lari sekarang, dia akan menjadi lelucon satu gedung. Dia terjebak dalam penghakiman publik yang dia ciptakan sendiri. Akhirnya, aku sampai. Aku berdiri menjulang di hadapan mereka yang duduk. Aura dominasi menguar kuat dariku, kontras dengan aura kekalahan yang membusuk dari mereka. Meja di sekitar mereka hening seketika. Para pengusaha lain yang duduk satu meja dengan Bimo menatapku dengan hormat, lalu menatap Bimo dengan pandangan bertanya-tanya dan jijik. Mereka mulai menyadari koneksi di antara kami. Selamat malam, sapaku lembut, namun dingin menusuk tulang. Bimo mendongak perlahan. Matanya merah, berair. Bibirnya gemetar hebat saat mencoba membentuk kata-kata. Maya, suaranya pecah, serak dan menyedihkan. Bu Maya, koreksiku tegas. Atau Anda bisa panggil saya Ibu CEO. Sepertinya panggilan, wanita malas, sudah tidak relevan lagi. Bukan begitu, Pak Bimo? Bimo menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun. Dia mencoba tersenyum, tapi yang keluar adalah ringis kesakitan. Tangannya bergerak canggung, seolah ingin meraih tanganku, tapi aku memundurkan langkah.
menatap tangannya seolah itu adalah benda terkotor di dunia. Mei, aku nggak nyangka. Kamu hebat banget, ucapnya terbata-bata, mencoba menjilat kembali ludah yang sudah dibuangnya. Aku bangga sama kamu. Kita masih bisa bicarakan? Demi masa lalu, perusahaanku lagi butuh. Aku tertawa. Tawa yang renyah namun menyakitkan. Bicara? Demi masa lalu? Mas, masa lalu itu sudah lunas saat kamu melempar surat cerai ke wajahku. Dan soal bangga? Simpan saja kebanggaanmu itu untuk membayar cicilan paylater istrimu. Aku beralih menatap Rina. Wanita itu menunduk dalam-dalam, menatap piring kotor di depannya. Halo, Rina. Sahabatku sayang. Sapaku penuh sarkasme. Bagaimana kabarnya? Gaunnya bagus. Tapi sayang, sepertinya agak kekecilan ya? Atau mungkin beban hidup yang bikin sesak napas? Rina mendongak. Matanya basah oleh air mata kemarahan dan rasa malu. Jahat lo, Mei, desisnya pelan. Jahat? Aku mengangkat alis. Aku cuma menyapa. Oh ya, dengar-dengar kalian lagi cari investor? Sayang sekali, Alessia Modesti punya kebijakan ketat. Kami tidak berinvestasi pada aset yang depresiasinya tinggi dan attitude-nya rendah. Jadi, lamaran kalian ditolak sebelum diajukan. Orang-orang di meja sebelah mulai terkikik menahan tawa. Wajah Bimo semakin pucat, kini nyaris kehijauan. Dia sadar, dia sedang dikuliti hidup-hidup di depan kolega bisnisnya. Reputasinya hancur lebur malam ini. Tidak akan ada yang mau berbisnis dengan orang yang membuang istri sepertiku demi wanita seperti Rina. Kredibilitasnya nol. Mei, tolong. Bimo memohon, suaranya putus asa. Jangan begini. Aku lagi susah. Mei, tolonglah. Aku mencondongkan tubuh sedikit, mendekatkan wajahku ke wajahnya agar hanya dia yang bisa mendengar bisikanku yang paling mematikan. Ingat kata-katamu dulu, Mas. Aku butuh wanita yang selevel. Nah, sekarang lihat sekelilingmu. Lihat aku. Lihat kamu. Aku kembali menegakkan tubuh, merapikan kebayaku. Kita memang sudah tidak selevel, Mas. Aku sudah terbang terlalu tinggi, sementara kamu masih merangkak di lumpur yang kamu buat sendiri. Nikmati sisa malam ini. Makanlah yang kenyang, mumpung gratis. Besok, realita akan menamparmu lebih keras dari kata-kataku. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Gerakan memutar tubuhku membuat selendang batikku berkibar dramatis, seolah menampar udara di sekitar mereka. Aku melangkah pergi meninggalkan meja nomor 45 yang kini terasa seperti kuburan. Di belakangku, aku mendengar suara keributan kecil. Sepertinya Rina menangis histeris, menyalahkan Bimo. Dan Bimo? Mungkin dia sedang menatap punggungku yang menjauh, menyadari bahwa dia baru saja kehilangan satu-satunya hal berharga yang pernah dimilikinya seumur hidup. Aku berjalan menuju pintu keluar ballroom, di mana para pengawal dan mobil mewahku sudah menunggu. Hujan di luar sudah berhenti. Langit Jakarta malam itu tampak bersih, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggung di jok kulit yang empuk. Dinda duduk di sebelahku, tersenyum lebar. Puas, Bu? Tanyanya. Aku menatap gedung megah itu dari balik kaca jendela. Puas? Kata itu terlalu sederhana. Ini bukan sekadar kepuasan. Ini adalah pembebasan. Aku telah menutup buku lama dengan epilog yang sempurna, dan kini, halaman kosong yang baru telah terbentang di hadapanku. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Mobil melaju membelah malam Jakarta. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di belakang sana, di meja nomor 45, ada masa lalu yang sudah mati. Dan di depan sini, ada masa depan yang bersinar terang benderang, seterang berlian yang telah ditempa oleh tekanan yang luar biasa. Mayasi, wanita Duster, sudah tiada. Hidup sang ratu ekspor baru saja dimulai.